dengan sikap politik dari PDIP yang mengeluarkan instruksi bagi kader-kadernya yang menjadi kepala daerah yang baru saja dilantik kemarin dilarang untuk mengikuti retreat di Magelang. Saya kira ini sebagai bentuk genderang politik bahwa PDIP melakukan perlawanan terhadap pemerintah hari ini. PDIP juga bisa dibaca arah politik ke depan akan selalu berseberangan atau akan banyak berseberangan dengan pemerintah yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto. Itu saya kira pesan yang sangat cukup kuat dari surat edaran, surat instruksi yang dikeluarkan oleh Ibu Megawati Soekarno Putri selaku Ketua Umum PDI Perjuangan. Boleh jadi Pak Prabowo dengan Bu Mega masih baik-baik saja, tetapi secara politik akan terjadi perbedaan haluan politik, bahkan akan kontras berhadapan-hadapan. Tribuners Tribun on Fokus kembali menjumpai Anda bersama saya Maria Nanda. Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri mengambil langkah tegas selesai Sekjen PDIP Hasto Kristianto ditahan KPK pada Kamis 21 Februari malam. Sejumlah perintah kemudian dikeluarkan, diantaranya seperti meminta kepala daerah dari PDIP agar tidak mengikuti retret di Magelang, hingga meminta seluruh simpatisan ataupun kader PDIP untuk siaga. Dengan dikeluarkannya instruksi tersebut, lantas bagaimana kemudian hubungan antara Megawati dengan Presiden Prabowo Subianto? Hari ini kita akan membahasnya bersama dengan analis politik Direktur Eksekutif Skala Data Indonesia, ada Bang Arief Nurul Imam. Kita sapa terlebih dahulu di sana. Bang Arief, bagaimana kabarnya? Kabar baik, Mbak. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Bang Arief, sebelumnya terima kasih begitu ya sudah berkenan untuk berbincang hari ini dengan Tribun News on Focus. Sebagai pengantar Bang Arief, saya mau minta pendapat Bang Arief sendiri melihat instruksi Ibu Megawati Soekarno Putri kepada kepala daerah yang berasal dari PDIP agar tidak mengikuti retret di Magelang. Perintah itu pun dikeluarkan selesai Sekjen PDIP Hasto Kristianto ditahan dan baru semalam begitu ya. Bagaimana melihat hal tersebut Bang Arief? Ya, saya kira peristiwa penahanan Sekjen PDIP Pak Hasto Kristianto oleh KPK yang kemudian disusul dengan sikap politik dari PDIP yang mengeluarkan instruksi bagi kader-kadernya yang menjadi kepala daerah yang baru saja dilantik kemarin dilarang untuk mengikuti retreat di Magelang. Saya kira ini sebagai bentuk genderang politik bahwa PDIP melakukan perlawanan terhadap pemerintah hari ini sebagai kritik terhadap rejim hari ini. Apalagi dalam surat instruksi yang ditandatangani Ketua Umum PDIP Ibu Megawati Soekarno tersebut, yang saya baca dari sosial media tertulis bahwa mengingat kejadian kriminalisasi hukum yang menimpa Sekjen PDI Perjuangan, maka PDI Perjuangan melarang kader-kadernya yang jadi kepala daerah ikut retreat Magelang. Saya kira ini bentuk perlawanan PDIP yang menilai bahwa Hasto Kristianto dikriminalisasi dan karena itu harus mengambil sikap politik berseberangan dengan pemerintah. Baik, Bang Arief, tapi sikap politik yang diambil Megawati ini menurut Bang Arief, apakah hal itu merupakan wajar atau sikap itu sangat berlebihan, Bang? Pasalnya perintah ini juga menimbulkan narasi begitu ya yang menyebut bahwa PDIP ini seolah-olah melindungi koruptor begitu. Saya kira ini sebagai bentuk ketika PDIP meyakini sebagai bentuk kriminalisasi dan kemudian mengambil sikap politik dengan melarang kadernya untuk ikut retret di Magelang. Saya kira ini dalam dunia politik sih wajar-wajar saja, bukan berarti melindungi koruptor atau kasus penyuapan yang menimpa Harun Masiku dan Sekjen PDI Perjuangan. Kalau berdasar asumsi PDI Perjuangan bahwa penahanan Hasto Kristianto, pentersangkaan Hasto Kristianto disebabkan oleh persoalan politik,
bukan persoalan hukum. Tetapi kita juga tidak tahu, tetapi kita juga harus melihat bahwa fakta yang terjadi, Hasto Kristianto sekarang ditahan oleh KPK. Jadi tinggal perspektif dari sudut pandang apa sehingga kita bisa melihat apakah ini murni penegakan hukum atau kemudian ini justru kriminalisasi hukum. Jadi saya kira tidak salah juga ketika PDIP mengambil sikap politik dengan melarang kader-kadernya untuk ikut retreat di Magelang. Bang Arief, lantas dengan dikeluarkannya surat perintah dari Megawati semalam begitu ya, terutama soal pelarangan kepala daerah dari PDIP mengikuti retreat di Magelang. Apakah sejatinya yang ingin ditunjukkan dari sosok Ketua Umum PDIP ini? Apakah ada maksud dan tujuan lain di balik instruksi dari Megawati ini? Ya, apa yang dilakukan Bu Mega dengan melakukan instruksi dan mengimbau semua kadernya untuk tidak ikut di retreat Magelang, saya kira ini pesan politik yang sangat kuat bahwa PDIP akan melawan terhadap kasus penahanan Hasto Kristianto selaku sekjen PDIP. PDIP juga bisa dibaca arah politik ke depan akan selalu berseberangan atau akan banyak berseberangan dengan pemerintah yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto. Itu saya kira pesan yang sangat cukup kuat dari surat edaran, surat instruksi yang dikeluarkan oleh Ibu Megawati Soekarno Putri selaku Ketua Umum PDI Perjuangan. Berarti saya tekankan lagi begitu ya, menurut Bang Arief bahwa ini bisa diartikan menjadi langkah awal begitu ya dari Megawati untuk menabuh genderang perang dengan pemerintahan. Dan apakah ini juga bisa diartikan atau memperlihatkan potensi bahwa PDIP akan menjadi oposisi dari pemerintahan ataupun ini juga menjadi sebuah langkah untuk pembangkangan kepada pemerintah, Bang Arief? Ya, saya kira dengan peristiwa ini makin mempertegas karena kemarin PDI masih samar-samar antara di dalam pemerintah atau di luar pemerintah. Hari ini dengan keluarnya surat instruksi tersebut secara gamblang dan jelas bahwa PDIP akan berada di luar pemerintah, akan menjadi kekuatan penyeimbang, akan melakukan koreksi terhadap kebijakan dan program pemerintah jika itu tidak berpihak pada masyarakat kecil. Baik, lantas bagaimana menurut Bang Arifin untuk hubungan selanjutnya antara Prabowo dan Megawati selesai instruksi tegas dari Megawati ini? Apakah dengan adanya hal tersebut justru membuat hubungan mereka retak? Karena dikabarkan isu-isu sebelumnya mereka akan bertemu begitu ya, dengan ada yang mengatakan menarasikan bahwa ada nasi goreng politik. Bagaimana terkait hal itu, Bang Arif? Ya, kalau berbicara relasi personal antara Pak Prabowo dengan Bu Mega ini sebetulnya relasi personal yang cukup dekat, berkawan cukup lama dan bahkan pernah berduet dalam Pilpres di mana Bu Mega sebagai capres dan Pak Prabowo Subianto sebagai cawapres. Tetapi selama dalam relasi perkawanan tersebut tentu tidak lepas dari dinamika politik pasang surut, mengingat kedua tokoh tersebut merupakan elit-elit atau pimpinan partai politik yang berbeda. Kita tahu Bu Mega adalah Ketua Umum PDIP dan Prabowo Subianto adalah Ketua Umum Partai Gerindra. Dan karena itu dalam politik tidak sama dalam setiap peristiwa politik. Artinya selalu akan ada perbedaan kepentingan politik mengingat mereka pemimpin dari partai politik. Tetapi yang saya lihat selama perjalanan perkawanan antara Pak Prabowo dan Bu Mega ini, mereka bisa membedakan mana kepentingan politik dan mana relasi personal. Artinya, secara relasi personal boleh jadi Pak Prabowo dengan Bu Mega masih baik-baik saja, tetapi secara politik akan terjadi perbedaan haluan politik, bahkan akan kontras berhadapan-hadapan. Lantas seperti apa yang tadi Bang Arief bilang begitu ya, bahwa keduanya bisa membedakan begitu hubungan antara personal dan memang yang berkaitan dengan politik. Namun apakah Bang Arief juga bisa membaca apakah kemudian selanjutnya Ibu Megawati ini akan bertemu dengan Prabowo mungkin terlebih untuk membahas negosiasi politik terkait hal tersebut, terutama di kasus Sekjen PDIP ini?
Kalau dari isu yang beredar selama ini bahwa Presiden Prabowo Subianto dengan Ketua Umum PDIP Bu Megawati ada rencana mereka akan bertemu untuk membahas berbagai agenda kebangsaan dan boleh jadi juga membahas soal kasus yang menimpa Sekjen PDI Perjuangan. Tetapi wacana tersebut telah berlangsung bertahun-tahun bahkan beberapa waktu yang lalu, tetapi hingga hari ini juga belum terjadi. Apa yang menjadi persoalan mereka tidak terjadi ketemu tentu itu bisa diduga, kuat dugaan bahwa ada variabel-variabel politik mengapa antara Megawati dan Prabowo Subianto tidak segera bertemu. Boleh jadi atau kemungkinan ada faktor-faktor politis yang menjadi sumbatan atau penghalang kedua tokoh tersebut bertemu. Kita tahu misalnya dalam pemerintah Prabowo ini masih ada faktor Pak Jokowi yang memiliki peran lumayan besar sehingga boleh jadi PDIP tidak mau bertemu Prabowo Subianto lantaran masih dianggap atau bersekutu dengan Pak Jokowi. Tentu faktor-faktor politik ya harus kita lihat. Salah satu faktornya kemungkinan besar soal masih ada peran Jokowi dalam pemerintah Prabowo Gibran ini. Menarik Bang Arief membahas soal Jokowi begitu ya, yang beberapa hari yang lalu bahkan dalam pidato Prabowo memengkikan nama Jokowi begitu ya, hidup Jokowi. Apakah ini menjadi salah satu tanda juga dari Prabowo bahwa Prabowo lebih memilih untuk bersama dengan Jokowi dibanding harus merangkul dari PDIP? Saya kira tidak begitu, karena dalam pidato tersebut juga Pak Prabowo menyatakan bahwa Pak Prabowo akan membela Bu Megawati. Artinya Pak Prabowo mendayung di antara dua kepentingan besar. Di satu sisi pengen merangkul PDIP dan di sisi lain juga tidak melepas Pak Joko Widodo. Ini saya kira cara-cara kepemimpinan dalam mengelola segenap kepentingan politik yang mengitarinya, termasuk dua kutub politik yang hari ini kita tahu antara PDIP dengan Jokowi versus Jokowi ini cukup mengental. Hmm. Bang Arief, kita kembali lagi membahas soal Megawati, instruksi Megawati kepada kepala daerah dari PDIP begitu ya, agar tidak mengikuti retret di Magelang. Sebenarnya seberapa besarkah power atau kekuatan dari Megawati ini sehingga berani untuk meminta kader-kadernya tidak mengikuti acara tersebut? Padahal kita ketahui sendiri acara ini diadakan oleh pemerintah yang juga kepala daerah ini diundang langsung oleh Prabowo Subianto. Ya, power Megawati adalah dia merupakan ketua umum partai besar dan memiliki kader-kader yang loyal dan militan. Kita tahu bahwa kader-kader PDIP itu melewati penjenjangan politik yang panjang dan terstruktur, sehingga loyalitas lebih diutamakan. Kalau seberapa besar power Bu Mega dalam internal PDIP, saya kira power Bu Mega sangat besar, teramat besar, sehingga instruksi ini bisa jadi akan diikuti oleh para kader-kadernya yang duduk di kepala daerah, termasuk saya baca misalnya Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno yang notabene kader PDIP juga tidak mengikuti retreat di Magelang karena instruksi Ketua Umum Megawati Soekarno Putri. Dalam konteks power internal partai, tentu Megawati memiliki power yang cukup besar untuk mengarahkan apa haluan politik termasuk sikap politik para kader-kadernya, termasuk kadernya yang duduk menjadi kepala daerah. Tapi Bang Arief, bagaimana Bang Arief juga melihat apa yang seharusnya dilakukan oleh kepala daerah dari PDIP ini? Apakah mereka harus mengikuti arahan tegak lurus kepada Ibu Megawati? Di satu sisi mereka kemarin sudah dilantik begitu ya, sumpah jabatan bahwa akan melakukan untuk kepentingan bangsa dan negara, dan acara related ini juga tujuannya untuk kepentingan bangsa dan negara. Sejatinya mana yang harus ditaati ataupun diikuti oleh kepala daerah dari PDIP ini? Ya, saya kira mengikuti atau tidak itu sebuah pilihan. Kalau mengikuti kemudian itu bisa dibaca atau akan dinilai oleh elit PDIP dianggap tidak loyal pada partai. Tetapi di sisi lain ketika dia mengikuti
dia akan dianggap mengikuti program pemerintah. Tetapi satu hal bahwa retreat itu bukan agenda yang diatur dalam undang-undang dan tidak bersifat mengikat, artinya tidak bersifat wajib. Dan karena itu saya sebut pilihan mengikuti bagus, tidak mengikuti saya kira juga tidak apa-apa. Karena ketika mengikuti juga akan berkonsekuensi logis terhadap karir politik para kader PDIP di periode-periode atau masa-masa akan datang. Baik. Sedangkan bagaimana menurut Bang Arif sikap pemerintah jika memang pada akhirnya nanti kepala daerah dari PDIP ini tidak mengikuti retret di Magelang, apakah memang pemerintah harus memberikan konsekuensi ataupun membiarkan saja begitu, Bang? Ya tentu kalau sikap pemerintah itu lebih merangkul bagaimana kemudian semua potensi kekuatan bangsa ini bisa bermanfaat dan berfaedah sebesar-besarnya bagi kemaslahatan publik. Apa yang harus dilakukan pemerintah tentu bagaimana kemudian melakukan komunikasi lebih intensif terhadap kepala daerah yang berasal dari PDIP. Tidak sepakat dalam satu politik belum tidak mesti kemudian berseberangan. Itu yang harus dilihat dan dipertimbangkan oleh pemerintah. Baik, Bang Arif, menarik juga semalam waktu Hasto Kristianto ditahan begitu ya. Hasto sempat menyampaikan bahwa KPK juga harus memeriksa keluarga Jokowi begitu. Hari ini Jokowi juga sudah memberikan respons terbaru dan beliau menyatakan bahwa siap diadili jika memang terbukti salah ataupun ada bukti hukumnya. Bagaimana Bang Arif melihat sikap dari Jokowi ini? Ya saya kira sikap Jokowi ini ya seperti kita tahu gaya komunikasi Pak Jokowi seperti itu sejak dulu mengikuti apa pertanyaan yang ada sehingga ya setiap manusia, setiap warga negara sama di hadapan hukum termasuk mantan presiden. Jadi ketika memang ada bukti atau fakta-fakta hukum ya KPK harus bekerja untuk menyelidiki kasus tersebut. Tetapi jika memang tidak ada ya tidak usah dilakukan karena itu mengarah kriminalisasi. Baik, kalau begitu apakah menurut Bang Arif ini waktu yang tepat untuk Hasto yang kemarin mengklaim begitu yang mereka punya rahasia kartu as dari Jokowi yang disimpan di Rusia? Apakah ini waktu yang tepat untuk dibuka? Ya saya sepakat sebagai warga negara semakin skandal elit dibuka itu menguntungkan bagi publik. Dan karena itu bagi kita, bagi publik lebih baik itu dibuka sehingga kita tahu aktor-aktor atau elit-elit yang melakukan perbuatan-perbuatan tercela atau merugikan kepentingan bangsa ini akan terbongkar dengan sendirinya dan gilirannya masyarakat yang akan diuntungkan. Baik, Bang Arif, terakhir sekaligus menjadi closing statement begitu ya dari Bang Arif dalam pembicaraan hari ini. Tadi sore Ibu Megawati sempat mengumpulkan beberapa kadernya begitu ya termasuk Gubernur Jakarta Pramono Anung untuk bertemu di kediamannya Megawati sejatinya atau Bang Arif apakah bisa melihat apa yang selanjutnya akan dilakukan oleh uh, Megawati atau instruksi apa yang dilakukan oleh PDIP untuk menangani kasus dari Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang ditahan KPK ini? Ya seperti yang saya sampaikan tadi dalam pensikapan politik terhadap peristiwa penahanan Sekjen PDIP Hasto Kristianto, selain melakukan perlawanan politik dengan melakukan tanda petik sikap-sikap politik yang berseberangan dengan pemerintah juga tentu yang kedua adalah melakukan konsolidasi secara internal bagaimana mesin partai bisa solid, bagaimana kader-kader PDI Perjuangan bisa memahami sikap-sikap politik yang diambil oleh PDIP dan bagaimana kemudian agar kader-kader tersebut tidak masuk angin, tetap solid dalam satu garis komando PDI Perjuangan. Itu saya kira pertemuan-pertemuan yang digelar tadi di rumah Ibu Megawati terhadap para kader-kadernya, baik yang duduk di jabatan eksekutif maupun legislatif, tidak lain dan tidak bukan sebagai bentuk konsolidasi internal dalam menghadapi turbulensi politik saat ini.
Baik, baik Bang Arif, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Kita nantikan bersama begitu ya dinamika politik, terutama hubungan ke depan antara Prabowo dan Megawati. Sekali lagi terima kasih Bang Arif, semoga kita bisa berbincang di lain kesempatan. Terima kasih juga untuk Tribuners yang sudah menyaksikan Tribun News on Focus. Saya Mariananda dan kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.